Perjuangan tak sia-sia Delia. Penulis Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Dua hari sebelum pernikahan dilangsungkan, Rizal bertekad untuk menemui Delia. Sore hari sehabis pulang kantor, didatanginya rumah Delia di Baciro. Tetapi Wita yang menemuinya mengatakan bahwa Delia sudah hampir 1 bulan berada di Solo, di rumah neneknya. Beberapa saat Rizal tercenung. Begitu parahkah kehancuran hati Delia, sehingga sampai 1 bulan belum juga mau pulang, pikirnya dengan perasaan terenyuh. Sore itu juga dengan mengendarai Vespa, Rizal menyusul ke Solo setelah diberitahu Wita alamat rumah Eyang Suryo. Jam 5 sore, setelah selesai mandi, Delia melihat-lihat kandang ayam kalau ada telur yang belum sempat diambil Pak Raji maupun Mulyono. Ayam broiler neneknya gemuk-gemuk, berbulu coklat muda dan putih. Warna telur mereka sesuai dengan bulunya. Ayam yang coklat telurnya agak kecoklatan, yang putih telurnya putih. Delia baru berhasil mengumpulkan 4 butir telur dalam besek yang dibawanya ketika Rizal menyusul ke halaman belakang atas petunjuk Eyang Suryo yang kebetulan membukakan pintu. Mata yang arif itu dengan sekilas saja tahu siapa tamunya. Dengan bijaksana, disuruhnya Rizal pergi sendiri ke belakang. Bahkan setelah Rizal hilang di balik pintu, diam-diam Eyang Suryo berpesan pada kedua pembantu tuanya agar untuk sementara jangan dulu mengerjakan sesuatu di halaman belakang. Sejenak langkah Rizal terhenti ketika dari jauh dilihatnya Delia sedang mengelilingi kandang ayam. Delia berdiri membelakangi sehingga tidak menyadari kedatangan Rizal. Rizal menghela napas panjang serta menenangkan jantungnya yang memukul-mukul dengan keras. Selangkah demi selangkah, tanpa bersuara, dihampirinya Delia dari belakang. Pada jarak kurang lebih 2 meter, Rizal berhenti. Beberapa saat dia masih diam, menatap rambut, lengan, pinggang terus ke kaki Delia dengan segenap rasa rindu, terenyuh, haru, dan cinta yang terasa semakin dalam menusuk hatinya. Naluri Delia yang lembut membuatnya tahu bahwa ia sedang diperhatikan. Maka tanpa disadarinya, tahu-tahu dia telah memutar badannya menghadap Rizal. Desahan tertahan meluncur dari bibirnya ketika melihat siapa yang datang dan tengah menatapnya dengan segala perasaan. Sejenak matanya melebar karena terkejut, kemudian dengan perlahan meredup menjadi sayu. Lehernya dengan lemas terkulai membuat wajahnya tertunduk. Delia, Rizal memanggil hampir berbisik. Besek berisi 4 butir telur yang dipegang Delia merosot jatuh ke dekat kakinya. Rizal maju beberapa langkah. Disentuhnya lengan Delia dengan kedua belah tangannya. Delia mengangkat wajahnya menatap Rizal, dan sekejap kemudian keduanya telah larut dalam pelukan yang dalam dan mengharukan. Delia menyandarkan kepalanya di bahu Rizal. Sedikit di atas, pipi Rizal melekat bergesekan dengan rambutnya. Mereka berpelukan dengan erat, saling melingkarkan lengan seerat-eratnya ke tubuh yang lain. Lama, tidak seorang pun yang berbicara.
Delia memejamkan matanya, berjuang sekuat tenaga menahan air mata yang seakan tak dapat lagi dibendungnya. 1 bulan lamanya dia menahan, menekan, dan berusaha membunuh rasa rindunya kepada laki-laki yang sekarang berada dalam pelukannya. Kerinduan boleh meledak, tapi air mata tetap harus dikuasai. Berkali-kali Delia berusaha mengeraskan hatinya yang setiap kali menjadi lemah dan ingin menangis sepuas-puasnya di dada Rizal. Lia, aku tidak ingin minta maaf kepadamu. Bukan karena tidak merasa bersalah, tapi justru karena terlalu merasa bersalah. Jangan kau sakiti dirimu dengan memberiku maaf. Tak apa, aku tahu tak dapat dimaafkan, kata Rizal perlahan. Tak tertahankan lagi, air mata Delia menetes. Banyak orang bisa membuktikan cintanya kepada orang yang mereka cintai. Aku tidak, Delia. Aku hanya bisa mengatakannya, tapi tak dapat membuktikannya kepadamu. Suara Rizal mulai terdengar serak. Sesaat kemudian Rizal terdiam. Delia merasa itu baik, sebab kalau Rizal berbicara, pasti air matanya menetes lagi. Rizal pun merasa lebih baik diam, sebab kalau dia memaksa juga bicara, itu hanya akan menyebabkan Delia tahu betapa parah hatinya. Air mata sudah berhasil dibendung kembali. Delia merasa bahwa dia harus bicara, harus mengatakan sesuatu untuk menghibur Rizal, terlebih menghibur dirinya sendiri. Mas Rizal, perpacaran yang tidak sia-sia bukanlah perpacaran yang semata-mata diakhiri dengan pernikahan, melainkan perpacaran yang memberi makna kepada kedua belah pihak, memberi penghayatan bagaimana saling memberikan cinta dan merasakannya bersama-sama sebagai satu karunia. Kalimat Eyang Suryo. Kau pandai menghibur, Lia, bisik Rizal. Dengan susah, Delia menelan ludah. Tentu saja aku pandai, sebab setiap kali harus menghibur diriku sendiri, pikirnya dengan pahit. Aku akan datang pada hari pernikahanmu nanti, kata Delia menguatkan hati. Jangan, Delia, jangan. Jangan membuat aku menangis di depan orang banyak, desah Rizal seperti orang kesakitan. Tak ada lagi yang berbicara. Lama kemudian, perlahan mereka saling mengurai pelukannya. Matahari sudah tidak kelihatan lagi. Tinggal warna-warna merah tersisa di lengkung langit sebelah barat. Tanpa berkata-kata, mereka melangkah perlahan memasuki rumah. Di ruang tengah, Eyang Suryo menyambut dengan senyum bijak. Sembahyanglah kalian berdua. Sesudah itu, makan, katanya dengan kelembutan seorang ibu yang mengelus setiap hati. Di dalam sebuah ruangan berukuran 3 kali 4 meter, di permadani yang digelar sebagai alas sembahyang, mereka berdua bersujud di kakinya. Lama sekali Rizal menundukkan kepala sambil menengadahkan kedua belah tangan di depan dada. Dan ketika akhirnya dia menutup doanya dengan mengusap wajah, lalu menoleh, Delia melihat mata itu merah. Rizal mengulurkan tangannya menjabat tangan Delia. Beberapa saat mereka bertatapan dalam diam. Delia tidak tahan. Dia menundukkan wajahnya dan setetes air mata kembali jatuh.
Kali ini di atas sehelai kain putih yang menutup seluruh tubuhnya. Mereka makan dengan lambat. Eyang Suryo tidak ikut makan. Katanya, orang tua harus lebih banyak mengekang nafsu. Delia maupun Rizal makan amat sedikit. Itu pun mereka paksa masuk ke perut dengan susah payah. Lukisanku dulu masih kau simpan, Delia? Tanya Rizal lambat. Delia mengangguk. Kupasang di kamarku, katanya perlahan. Itu lukisanku yang terakhir. Sesudah itu, aku tak pernah dan tak akan melukis lagi. Mengapa? Delia mengangkat wajahnya memandang Rizal. Untuk menghormatimu, kata Rizal lirih. Delia urung menyuap nasi. Pandangannya menikam ke bawah. Setetes air mata bening jatuh ke nasi di sendoknya. Dengan perlahan, diletakkannya kembali sendoknya di atas piring. Makannya selesai sudah. Dokter pun melarang pasiennya makan kalau itu hanya akan membuat si pasien mati tercekik. Cinta membuat orang bersemangat menghadapi hidup, bukan mematikan kreasi. Selang beberapa waktu kemudian Delia berkata, benar, Rizal mengangguk samar. Dan cinta selalu membuat orang ingin memberi dan mempersembahkan sesuatu. Aku tak dapat memberikan hidupku kepadamu. Karena itu, aku persembahkan rasa seni yang menjadi alam jiwaku, supaya dapat memberi warna dalam jiwamu. Terima kasih. Aku tak akan melupakan ini, pemberianmu. Tak akan dapat kuhapus dari hidupku. Delia terisak. Perpisahan jadi terasa amat berat. Di depan pintu, di hadapan Eyang Suryo yang memandang dengan teduh, Rizal sekali lagi memeluk Delia ke dadanya. Sejurus kemudian, dijauhkannya wajah Delia dari bahunya. Ditatapnya sambil mencoba menampilkan seulas senyum. Lalu tanpa berkata-kata lagi, dilepaskannya Delia, menuju ke Vespanya yang ditaruh di sudut halaman, dan pergi tanpa menoleh-noleh lagi. Ya, sebab dia tahu bahwa kalau dia menoleh, maka dia pasti akan melihat air mata Delia. Malam itu Eyang Suryo sekali lagi memberi Delia sebutir pil berwarna hijau muda. Rizal menatap dirinya di cermin. 1 jam lamanya sang ibu yang khusus datang dari Temanggung memantas dan mendandani dirinya. Tak ada seorang pun yang akan menyangkal bahwa pengantin pria ini benar-benar tampan dan agung. Tapi Rizal tak melihat apa-apa pada cermin di depannya. Yang dilihatnya hanyalah sepasang mata kuyu, beberapa garis kerut samar yang tiba-tiba muncul dalam beberapa hari ini di sudut mulutnya, dan bibir yang terkulai ke bawah ujung-ujungnya. Riri, ambilkan minyak wangi bapak di tas ibu, kata ibu kepada anak gadisnya yang sejak tadi ikut menunggui. Riri dengan segera pergi mencari tas ibunya sambil berpikir, alangkah marahnya bapak kalau tahu minyak wanginya diserobot untuk mengharumi si anak nakal. Yang tertinggal di Temanggung hanya bapak dan seorang pembantu. Ibu, Riri, Risa dan Arif boyong ke Jogja. Rizal menoleh kepada ibunya yang terus saja tersenyum. Bu, kalau ibu pulang nanti, tolong sampaikan permintaan ampun saya kepada bapak, katanya perlahan. Ibu terus saja tersenyum
Sekalipun pedih di hatinya, hampir-hampir membuyarkan senyum itu. Zal, bapakmu bukan batu. Kerasnya bapak adalah kerasnya es. Tunggulah, tidak lama lagi dia akan cair dengan sendirinya. Dan aku akan mempercepat mencairkan es itu dengan segala bara yang kumiliki. Kalau saja kau juga punya bara, Zal. Rizal mengerti maksud ibunya. Dengan rasa menyesal dihelanya nafas panjang-panjang. Ibu, aku tidak akan memaksa Nanin masuk agama kita. Bukankah Tuhan sendiri berkata, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tetapi aku akan menunjukkan kemuliaan ajaran kita dengan mewujudkannya dalam perbuatan dan tingkah laku sehari-hari. Mudah-mudahan Nanin tertarik dan mau mengikuti kita dengan kesadaran sendiri. Ibu terdiam. Tetapi setelah beberapa saat kemudian, senyum lembut dan penuh pengertian kembali tersungging di bibirnya. Kau benar. Biarlah setiap orang memeluk agamanya sendiri-sendiri, selama itu baik bagi dirinya, dan tidak berakibat buruk bagi diri kita. Riri tergesa-gesa masuk sambil membawa sebuah botol berisi cairan warna kuning muda. Cepat loh mas, sudah jam 7 nih. Mana masih jemput Mbak Nanin segala, katanya. Mestinya Rizal didandani bersama-sama dengan Nanin di rumah Nanin. Tapi si anak nakal yang sekarang jadi rebel itu menolak. Dia ingin didandani oleh ibunya sendiri di rumah Yuda. Nah, kalau begitu, kalian siap-siap dulu di luar, kata ibu. Dan sewaktu Riri sudah tak tampak lagi, ibu kembali menghadapi anak lelakinya tersayang. Ibu berdoa untuk kebahagiaan kalian. Zal, sekarang kau harus tersenyum. Tidak ada gunanya menunjukkan kepada tamu-tamu bahwa kau tidak menyukai gadis yang kau nikahi, ujar ibu seraya tersenyum. Lalu dengan teliti disemprotkannya minyak wangi bapak di bahu dan dada Rizal. Dirapikannya untaian kalung bunga melati di leher sang anak yang kini tengah merenung-renungkan kalimat terakhir yang keluar dari mulut ibunya. Ya, tidak ada gunanya menunjukkan kepada semua orang akan kebenciannya kepada Nanin. Itu hanya akan membuat orang mengetahui kekalahannya, kelemahannya, dan kerapuhan rumah tangganya. Akibat ulah Rizal yang tidak mau didandani di rumah Nanin, rombongan pengantin pria terpaksa harus menjemput sang pengantin wanita sebelum berangkat ke gedung tempat resepsi dilangsungkan. Pada satu kesempatan, ibu berhasil mengumpulkan anak-anaknya tanpa sepengetahuan Rizal. Kalian semua sayang pada Rizal, bukan? Katanya perlahan, tapi cukup jelas ditangkap oleh telinga keenam anaknya. Tentu, sahut Riri dan Lisa serempak. Astari dan Arif mengangguk. Akan hanya Ita, Sulis pun hanya memandang saja ibunya, menunggu kalimat berikutnya. Nah, tunjukkanlah sikap yang baik kepada Nanin, apapun sebenarnya yang ada di hati kalian. Jangan membuat Rizal semakin sedih atau merasa bersalah dengan mengetahui bahwa istrinya tidak kita sukai. Lebih mulia lagi kalau kalian mau menerima Nanin dengan hati tulus, bukan hanya sekedar demi Rizal. Sejenak hening. Sejak kecil, ibu berusaha memupuk rasa cinta kasih di antara kalian bersaudara. Sekarang aku ingin melihat
apakah usaha ibu berhasil atau tidak. Cinta selalu membutuhkan pengorbanan. Tetapi kalau kita memberikan pengorbanan itu dengan hati ikhlas, kita akan merasa bahagia sekali. Sebab hati nurani manusia selalu bersih. Hati nurani akan merasa bahagia apabila manusia yang memilikinya berbuat kebajikan. Sejak semula pun saya sudah berpikir demikian, Bu. Sahut Ita kemudian dengan perlahan. Ibu memandang anak sulungnya dengan terharu. Bagus, pujinya. Ita tetap bersama ibunya walau yang lain sudah pergi. Ibu menoleh kepada Ita, tersenyum. Kau selalu sama dengan ibu, katanya dengan bangga. Ita pun tersenyum. Lampu-lampu di gedung pertemuan yang gemerlapan terlihat semakin berkilauan. Tentu karena selapis air bening yang mengambang di matanya. Di sudut lain, Nyonya Seno, Wita, Rahmat dan Juda duduk dengan diam. Tak seorang pun mengutarakan rasa dan pikirannya. Tapi semuanya memiliki perasaan dan pikiran yang sama. Sejauh 60 km dari tempat itu, di sebuah ruang yang luas dan dipenuhi perabot berukir, seorang wanita tua duduk di meja makan, berhadap-hadapan dengan cucunya. Sudah 1 jam, nasi Delia belum juga habis. Padahal Eyang Suryo mengisi piring mereka dengan takaran yang sama. Eyang, Delia mengaduk-aduk nasinya, tapi tak juga menyuap. Kalau saja saya dulu membiarkan dia mencumbu saya dengan sepuasnya, tentu malam ini sayalah yang memiliki dia. Eyang Suryo menatap cucunya dengan tenang. Kalau menurut ceritamu, maka Nanin sudah melakukannya itu sebelum cinta kalian bertemu. Nah, kalau kau dan Nanin mengalami hal yang sama, bagaimana? Lagi pula, aku yakin Rizal tidak akan melakukan itu kepadamu. Kecuali kalau kau pun membuatnya tak sadar. Delia menunduk. Delia. Eyang Suryo memanggilnya dengan lembut. Delia tetap menunduk. Eyang Suryo mengulurkan tangannya, mengusap kepala Delia. Perlahan Delia mengangkat wajahnya, menatap neneknya yang tersenyum bijak. Jadilah orang yang tinggi, Delia, kata Eyang Suryo pelan. Delia mengangguk. Jadilah orang yang tinggi, Delia. Jadilah manusia yang tinggi. Delia mengulang-ulang dalam hati. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.